Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya yang sedang belajar di rumah? Mudah-mudahan mari kita berdoa bersama pembelajaran di rumah ini segera berakhir dengan diikuti berakhirnya pula penyebaran virus COVID-19. Mudah-mudahan kalian semua tetap selalu sehat, semangat belajar di rumah, dan jangan lupa tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Mengawali kegiatan pertemuan pembelajaran pada hari ini, mari sebelum saya mulai penyampaian materi pada hari ini, saya minta semuanya untuk berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya banggakan, pada hari ini kita telah sampai kepada pembelajaran tema 6 subtema 2, yaitu dengan judul Membangun Masyarakat Sejahtera. Pada pembelajaran satu ini kita akan membahas beberapa muatan mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian pahami pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar menggali informasi yang terdapat pada suatu teks non-fiksi. Sedangkan yang PPKN yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang IPS adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sehingga pada hari ini ada 3 poin tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yaitu pertama, kalian harus bisa menentukan kalimat utama dan gagasan utama dalam setiap paragraf. Kemudian yang kedua adalah menuliskan pasal-pasal yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah menuliskan perilaku warga negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami pada pertemuan kali ini. Sedangkan ruang lingkup pembelajaran pada hari ini seperti yang tampak pada layar ini, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pertama sikap, yaitu sikap peduli. Kemudian yang pengetahuan, yaitu tentang kalimat utama dan gagasan utama, hak warga negara Indonesia, upaya mempertahankan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terkait dengan keterampilan, yaitu kalian nanti harus terampil membaca pemahaman, menyimpulkan, dan menulis. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja materi yang pertama, yaitu tentang bahasa Indonesia. Sebelum untuk materi tentang bahasa Indonesia, tolong mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambar kegiatan masyarakat ya di sebuah kampung atau desa city, di mana pemerintah desanya di sana mengadakan kegiatan pelatihan membatik bagi para kaum ibu-ibu. Nah, kegiatan pelatihan atau pendidikan membatik yang diadakan di kampung city oleh pemerintah desa ini merupakan sebuah bentuk hak dari warga desa city untuk memperoleh pendidikan.
secara umum ini merupakan hak dari warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, ini merupakan hak setiap warga negara Indonesia, sehingga dengan adanya memperoleh pendidikan dan pengajaran ini akan menimbulkan adanya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini salah satu contoh hak dari warga negara Indonesia, dan hak ini semuanya telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, silakan kalian buka buku tema kalian halaman 46. Nah, di situ ada kegiatan Ayo Membaca yang judulnya adalah Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Ini adalah muatan materi untuk bahasa Indonesia. Silakan kalian baca ya, kalian baca mulai dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Nah, teks yang kalian baca itu nanti merupakan contoh atau jenis teks non-fiksi. Jadi teks bacaan yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia ini merupakan contoh daripada teks non-fiksi. Semuanya di situ menjelaskan tentang hak-hak warga negara Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi yaitu adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau hal-hal yang benar terjadi. Jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta, realita atau hal-hal yang benar terjadi. Jadi bukan hasil rekaan atau karangan. Jadi betul-betul yang terjadi, memang adanya. Nah, di mana teks non-fiksi itu terdiri dari beberapa paragraf, di mana seperti pada halaman 46 sampai 47 pada buku tema kalian itu, teks fiksi yang berjudul teks non-fiksi ya, yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia itu terdiri dari beberapa paragraf, yaitu terdiri dari 5 paragraf. Terdiri dari 5 paragraf. Nah, di mana setiap paragrafnya itu terdapat gagasan utama. Nah, apa gagasan utama? Gagasan utama itu adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan utama ini juga disebut dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Jadi kata lain dari gagasan utama itu adalah gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan utama? Nah, untuk menentukan gagasan utama itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan membaca teks dengan cermat. Nah, ini. Kemudian setelah membaca teks dengan cermat, kemudian jawab pertanyaan apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Atau dengan cara yang kedua dengan menemukan kalimat utama. Nah, dengan menemukan kalimat utama pada setiap paragrafnya dicari. Nah, kemudian setelah ditemukan kalimat utamanya, kemudian kita menarik gagasan utama. Nah, menarik kesimpulan gagasan utama. Nah, itu. Nah, biasanya kalimat utama itu adalah bersifat umum. Nah, gagasan utama itu bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum dan biasanya mengandung gagasan utama.
Nah, untuk memahami itu saya kasih contoh untuk mengambil, misalnya saya ambil paragraf pertama. Nah, coba kita baca paragraf pertama. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk warga negara Indonesia. Nah, untuk menentukan gagasan utama dalam paragraf tersebut, seperti yang sudah disampaikan di depan tadi, bahwa kita harus bisa menentukan kalimat utama. Nah, apa kalimat utama pada paragraf ini? Kalimat utamanya adalah ini yang terdapat dalam kotak. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari pada semester sebelumnya, bahwa kalimat utama itu bisa ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, pada paragraf yang kalian baca ini, pada paragraf 1 ini terdapat pada akhir paragraf, yaitu pada kalimat kedua dari belakang. Nah, setelah kita menentukan kalimat utamanya, sudah kita tentukan kalimat utamanya, baru kita menentukan gagasan utamanya dengan cara menarik kesimpulan. Apa kesimpulan dari kalimat utama itu? Dari kesimpulannya adalah bahwa hak warga negara Indonesia. Jadi gagasan utama pada paragraf pertama pada teks bacaan yang berjudul hak sebagai warga negara Indonesia itu adalah hak warga negara Indonesia. Nah, nanti kalian bisa pahami lagi di halaman 47 itu, ya, mulai dari halaman 46 sampai 47 kalian coba nanti kalian pahami apa kalimat utama dari masing-masing paragraf. Nah, setelah kalian bisa menentukan kalimat utama masing-masing paragraf, tentunya kalian akan bisa menentukan gagasan utama dari masing-masing paragraf. Nah, selanjutnya seperti yang sudah kalian baca pada teks bacaan non-fiksi yang berjudul hak sebagai warga negara Indonesia pada buku tema halaman 46 sampai 47, kita dapat bisa merangkumnya bahwa hak-hak warga negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 11. Nah, di situ ada 11. Kalau kita rangkum itu ada 11. Coba kalian perhatikan, hak warga negara Indonesia yang sesuai atau yang diatur oleh undang-undang itu, yang pertama mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu diatur oleh pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, itu diatur pasal 27 ayat 2. Nah, terus yang selanjutnya hak ikut serta dalam upaya bela negara, itu diatur oleh pasal 27 ayat 3. Nah, ini ya, kalian bisa perhatikan. Kemudian hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul beserta mengeluarkan pikiran, ini juga diatur dalam undang-undang, itu pasal 28E ayat 3. Kemudian 5 ke 6 11-nya dan seterusnya. Nah, semuanya itu adalah hak-hak warga negara yang diatur oleh undang-undang yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap manusia. Nah, ini yang tertera ini adalah hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Jadi hak-hak warga negara Indonesia adalah sesuatu atau hak yang harus diterima oleh setiap warga negara Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, selain kita memiliki hak, tentunya kita juga memiliki kewajiban. Nah,
perlu kalian pahami, dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Artinya kita jangan selalu melulu menuntut hak kita saja, tapi sedangkan kewajibannya tidak dilaksanakan, itu tidak boleh. Hanya melaksanakan kewajiban saja tanpa harus menerima hak, itu juga tidak boleh. Berarti antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, sekarang apa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia salah satunya adalah mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, dengan memiliki sikap, yaitu memiliki sikap cinta tanah air. Nah, yang pertama salah satunya adalah memiliki sikap cinta tanah air. Nah, memiliki rasa memiliki. Nah, bagaimana wujudnya dari sikap cinta tanah air? Yaitu misalnya melestarikan budaya, menjaga kelestarian lingkungan, rajin belajar. Nah, ini merupakan bentuk cerminan sikap dari rasa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sikap selanjutnya yang merupakan bentuk kita dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sikap membina persatuan dan kesatuan. Nah, contoh sikap dari membina persatuan dan kesatuan adalah misalnya berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian daerah lain, kemudian menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Nah, ini adalah contoh sikap perilaku yang mencerminkan membina persatuan dan kesatuan. Yang ketiga adalah rela berkorban. Nah, ini rela berkorban merupakan contoh sikap kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, contoh sikap rela berkorban, ya, perilaku yang mencerminkan sikap rela berkorban yaitu bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, kemudian bersedia menolong dengan harta. Nah, jadi orang berkorban itu bisa berkorban berupa tenaga, bisa berkorban menggunakan pikiran, dan bisa berkorban menggunakan harta. Jadi orang berkorban itu bisa berupa tenaga, pikiran, dan harta. Nah, itulah materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kesimpulan yang bisa kita tarik bahwa di mana di setiap paragraf itu, yang pertama, di setiap paragraf itu pasti ada yang namanya gagasan utama. Untuk menentukan gagasan utama, kita harus menentukan kalimat utama. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwa setiap hak dari warga negara Indonesia itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal-pasalnya. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga atau upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia melalui sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan sikap rela berkorban. Jadi itulah materi pada saat ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Jika ada sesuatu yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya nanti di grup WA kelas 6. Yang jelas nanti Bapak akan kirimkan link tugas terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.